Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika seseorang mengatakan beriman atau ketika seseorang disebut sebagai seorang beriman, maka paling tidak, kata Nabi SAW, itu melekat pada mereka itu 60 atau 70 sifat daripada iman itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia Allah yang tak terhingga. Salah satu di antaranya adalah kita dapat menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Barangkali juga di antara jemaah sekalian barusan sebelum subuh juga menunaikan qiyamul lail, baik di masjid ini maupun di masjid-masjid yang lain. Jadi mudah-mudahan di hari-hari terakhir Ramadan segala upaya yang telah kita buat, baik puasa Ramadan, qiyamul lail, baca Al-Quran, kemudian kita menunaikan ibadah salat subuh, ini semua menjadi penyempurna amalan-amalan kita pada bulan suci Ramadan ini. Hadirin berbahagia, izinkan kami menyampaikan sedikit ceramah subuh. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hendaknya memberikan manfaat kepada kita semua. Hadirin berbahagia, di dalam Al-Quran itu diceritakan satu peristiwa. Pada waktu itu datang seorang laki-laki dari Bani Asad menjumpai Nabi SAW, sehingga peristiwa ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, sehingga disebutkan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Laki-laki ini pada intinya, hadirin berbahagia, menyampaikan, wahai Rasulullah, saya telah Islam, telah masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, qulu, qalatil a'rabu amanna. Laki-laki ini mengatakan, saya telah beriman wahai Rasulullah. Lalu Nabi menegur laki-laki ini, jangan sampaikan atau jangan katakan kamu telah beriman, tapi cukup katakan aslamna, kami telah berislam. Hadirin berbahagia, kemudian hadis yang menguraikan tentang ayat itu banyak sekali. Satu di antaranya yang menerangkan bahwa di antara uraian para ulama bahwa laki-laki ini hanya baru saja bersyahadat atau masuk Islam, tetapi belum begitu mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkaitan dengan ini dan berbahagia, para ulama mengatakan bahwa
Islam itu ketika dikatakan seorang masuk Islam itu hanya perkataan saja. Artinya banyak orang berislam itu hanya cukup mengatakan syahadat atau di mulut saja. Tetapi ketika seseorang dikatakan telah beriman, maka itu mencakup qaulun wa amal. Ketika seseorang telah beriman, maka itu mencakup qaulun, perkataan dan amalannya. Sehingga hadirin berbahagia, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis ini dalam muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi ketika seseorang mengatakan beriman atau ketika seseorang disebut sebagai seorang beriman, maka paling tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu melekat pada mereka itu 60 atau 70 sifat daripada iman itu sendiri. Ketika seseorang mengatakan beriman, ketika seseorang mengatakan saya seorang mukmin, maka paling tidak hadirin berbahagia melekat 60 sifat yang harus ada pada seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut hadirin berbahagia diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Jadi derajat paling tinggi itu la ilaha illallah, tauhid. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Kemudian yang selanjutnya wal haya'u syu'batun minal iman, dan juga malu, rasa malu bagian daripada keimanan. Hadirin berbahagia, di dalam hadis ini itu diuraikan paling tidak ada 3 sifat daripada orang beriman. Pertama, la ilaha illallah, orang yang mengaku tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah itu hadirin berbahagia dalam konteks orang beriman itu bukan saja cukup sebagai sebuah perkataan. Kalau hanya sebagai sebuah perkataan, itu tentu saja banyak orang-orang yang mengaku Islam, bersyahadat, tetapi syahadatnya syahadat palsu. Kan ada orang yang masuk Islam, mengaku masuk Islam, tapi masuk Islam karena kepentingan-kepentingan. Bahkan dulu hadirin berbahagia, ketika Islam berkembang di Madinah itu banyak orang-orang yang kemudian disebut dengan orang munafik. Kenapa disebut munafik? Munafik itu pertama sekali dikenal di dunia Islam itu ketika Rasulullah SAW berpindah ke Madinah. Munafik itu artinya orang-orang yang memiliki tidak ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Maka kemudian muncul sifat munafik. Munafik itu dikenal ketika Rasulullah di Madinah. Ada orang-orang waktu itu masuk Islam karena kepentingan. Ada orang masuk Islam, mengaku masuk Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena untuk mengamankan bisnis misalnya. Maka dia mengaku Islam, atau supaya tidak dipungut pajaknya misalnya. Dia mengaku Islam padahal sebetulnya tidak Islam. Ya, maka qaulul la ilaha illallah ini hadirin berbahagia yang disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebetulnya karakter. Setiap orang yang mengaku beriman, maka keyakinan akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu tercermin dalam setiap aktivitas. Baik dia dalam keramaian dilihat oleh orang maupun dalam kondisi yang tidak dilihat oleh manusia. Maka kehadiran rasa
kehadiran akan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kehidupannya itu menjadi ciri daripada orang beriman. Maka disebut fa afdaluha la ilaha illallah. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin berbahagia, imatatul adza 'anit thariq. Ini diuraikan ada 60 cabang daripada keimanan. Tapi yang diuraikan dalam hadis tersebut 3 saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imatatul adza 'anit thariq. Jadi orang beriman itu di samping dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, juga menunaikan hak-hak lingkungan. Apa arti imatatul adza 'anit thariq itu? Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Nah, itu maksudnya. Jadi orang beriman itu peka terhadap lingkungan. Peka terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kalau dikatakan sebuah kampung beriman, sebuah kampung yang dihuni oleh orang-orang beriman, maka kampung itu bersih sejatinya. Orang akan peka terhadap sampah misalnya. Di sekitaran masjid itu tidak ada sampah. Di selokan-selokan tidak ada sampah. Setiap gangguan, baik itu gangguan yang sifatnya mengganggu fisik atau mengganggu pemandangan, maka itu tidak ada dalam karakter orang beriman. Imatatul adza 'anit thariq. Ini diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu setelah afdaluha la ilaha illallah, setelah yang paling tinggi derajat orang beriman itu mengaku tiada Tuhan selain Allah, yang kedua di antara 60 sifat orang beriman itu peka terhadap lingkungan itu sendiri. Imatatul adza 'anit thariq. Maka hadirin berbahagia, kalau kita barangkali sering mendengar Islam kafah. Islam kafah. Itu Islam kafah itu bukan hanya berkisar ya sekitar pelaksanaan ibadah sholat, kegiatan Ramadan seperti kita ini, kegiatan di masjid, bukan itu saja. Meliputi seluruh kegiatan setiap muslim, baik kehidupan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun bagaimana keseharian seorang muslim berkaitan dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, yang terakhir disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin berbahagia, wal haya'u syu'batun minal iman. Juga yang tidak kalah penting daripada sifat orang beriman itu punya rasa malu. Punya rasa malu. Maka kalau kita melihat hari ini banyak problematika di sebuah negeri atau di negeri kita itu dimulai ketika seseorang tidak ada rasa malu. Ketika malu itu dicabut dari seorang muslim, maka boleh jadi dia akan menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi hawa nafsunya. Maka syu'batun minal iman disebutkan oleh Nabi, al-haya'u wal haya'u syu'batun minal iman. Ini malu ini di antara karakter, di antara sifat yang harus dimiliki oleh orang yang mengaku beriman atau yang mengaku Islam. Orang yang mengaku sebagai mukmin, sebagai muslim, maka hendaknya memiliki 60 sifat paling tidak seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita barangkali sering mendengar, hadirin berbahagia, ada hadis yang dimulai dengan la yu'minu ahadukum. Itu banyak sekali hadisnya. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman kalian. Tidak sempurna. Artinya apa? Iman kalian tidak sempurna apabila kalian tidak melakukan ini. Satu di antara dari sekian banyak hadis yang diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya tersebut di dalam Sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, misalnya bahwa kamu tidak sempurna imannya sampai kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai diri kalian. Nah, itu kan bagian daripada keimanan. Kemudian ada hadis lagi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya
orang yang nyaman tidurnya waktu malam, sedangkan tetangganya masih dalam keadaan lapar, maka orang ini tidak sempurna imannya. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Anas ibn Malik juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i'un." Tidak sempurna iman seorang muslim yang nyaman tidurnya sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Artinya banyak yang berkaitan dengan keimanan diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara 60 atau 70 sifat itu berkaitan dengan akhlak sebetulnya. Dengan akhlak. Bagaimana akhlak seorang muslim dengan tetangganya? Bagaimana akhlak seorang muslim sesama muslim? Bahkan bagaimana akhlak seorang muslim dengan binatang, dengan hewan. Itu diatur di dalam Islam. Puncaknya hadirin berbahagia, di antara sekian banyak sifat yang harus dimiliki oleh seorang beriman itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ini puncaknya. Akmalul mu'minina imanan. Orang beriman yang paling atau manusia yang paling sempurna imannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah ahsanuhum khuluqan. Mereka itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus etika, yang paling bagus moralnya. Tentunya kalau berbicara moral di dalam Islam itu bukan diatur secara detail moral atau etika atau akhlak dengan tetangga misalnya, moral sesama teman dengan yang berbeda agama, itu semuanya diatur di dalam Islam. Sehingga disebutkan di dalam lanjutan hadis Nabi ini, hadirin berbahagia, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara sifat dari kesempurnaan iman itu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Artinya orang yang paling baik dengan keluarganya itu sama dengan orang yang paling bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ini menunjukkan apa? Ada orang berarti yang banyak manusia atau banyak orang yang tidak tanggung jawab terhadap keluarganya, seperti nafkahnya misalnya dan sebagainya. Nafkah, kemudian pendidikan agama terhadap anaknya, pendidikan agama kepada istrinya dan seterusnya. Seperti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesempurna manusia paling sempurna iman adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan di antara yang paling bagus di antara itu semua, yang paling baik terhadap keluarganya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berbahagia, itulah barangkali beberapa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ia diberi label sebagai seorang beriman. Artinya ketika disebutkan sebagai seorang beriman, sebagai seorang mukmin, bukan saja hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia memiliki hubungan yang bagus sesama manusia, hubungan sosial bagus. Kemudian dia juga orang yang paling peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dan berbahagia kalau kita menguraikan dari puluhan sifat yang diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barangkali kita bisa membuka Al-Qur'an kemudian mengecek ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu ada berapa di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu semuanya sifat-sifat
yang harus dimiliki oleh seorang yang telah diberi label sebagai seorang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم